Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanopia Putri, biasa dipanggil Eza. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi momentum dan juga impuls. Oke, kita langsung masuk aja terkait momentum. Apa sih momentum itu? Jadi momentum itu atau yang biasa disebut dengan tumbukan adalah peristiwa ketika terjadinya benda yang saling bertabrakan gitu. Terus lambangnya apa sih? Lambang dari momentum itu sendiri merupakan P. Itu. Terus apa aja yang mempengaruhi dari momentum? Ada dua. Yang pertama itu adalah massa dari benda itu sendiri. Terus kecepatan, kecepatan ketika benda itu bergerak gitu. Nah, untuk satuan dari momentum, dia mengikuti dari faktor yang mempengaruhinya. Ada massa dan juga kecepatan. Massa itu sendiri dia satuannya kilogram, dan kecepatan itu meter per sekon. Maka momentum dia punya satuan berupa kilogram, meter per sekon. Gitu. Jadi secara singkat, momentum seperti itu. Terus mungkin untuk uh, lebih memahami, saya akan memberikan salah satu contoh. Misal ada benda, bola bergerak gitu kan. Bergerak ke arah kanan. Oh iya, jadi momentum itu sendiri dia erat kaitannya dengan vektor. Maka eh, dia sangat berpengaruh terhadap arah gitu. Jadi dia ada pengaruhnya terhadap arah. Secara umum biasanya kita asumsikan kalau geraknya itu ke arah kanan, maka nilainya positif. Jika dia bergerak ke arah kiri, nilainya negatif. Jika ke arah atas, dia positif, dan ke bawah, dia negatif. Itu. Ada bola, kita anggap bola, terus eh, dia bergerak dengan kecepatan kita anggap 10 meter per sekon. Anggap dia bergerak 10 meter per sekon. Lalu massa dari benda ini sebesar 5 kilogram. Kita asumsikan 5 kilogram. Lalu ketika benda ini bergerak, benda ini menabrak. Kita anggap saja menabrak dinding gitu kan. Ini kita asumsikan setelah terjadi tabrakan dia tidak ada gerakan baru ya atau arah baru. Soalnya nanti kalau dia ada uh, arah atau pantulan baru, maka dia akan menimbulkan uh, perbedaan momentum, lalu itu akan masuk ke materi impuls gitu. Nah, ini langsung aja kita hitung ya. Dari rumusnya momentum itu sendiri massa dikali kecepatan, maka langsung aja nih. Massanya yang 5 kilogram, langsung kita kali dengan 10 kilogram. Gitu. Udah, langsung aja 5 kali 10, 50. Maka momentum dari benda tersebut sebesar 5 dikali 10 sama dengan 50 kilogram meter per sekon. Tuh. Jadi secara sederhana momentum itu seperti ini. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait impuls. Jadi selain momentum ada juga yang namanya impuls. Apa sih impuls itu? Jadi impuls itu merupakan perubahan momentum gitu. Jadi ketika dia terjadi momentum nih, lalu ada momentum lain gitu. Perubahan
momentum saat sebelum terjadi tumbukan tadi, ketika dia bertabrakan gitu, lalu setelahnya gitu. Maka impuls ini sendiri rumusnya adalah delta P. Delta P. Atau secara penjabaran, impuls itu adalah P aksen atau momentum setelah tumbukan dikurang dengan momentum sebelum tumbukan. Itu. Nah, ini kita turunkan lagi nih. Jadi kan udah tadi kita di awal udah membahas terkait rumus dari momentum ya. Sini kita turunkan lagi bahwa uh, bahwa untuk P aksen ini kita tulis M dikali V aksen terus dikurang dengan M atau massa dikali dengan V atau kecepatan. Terus ini rumusnya bisa kita sederhanakan lagi nih. Seperti apa bentuknya? Jadi bentuknya seperti ini. Dia berubah menjadi, ini kan karena masanya sama ya. Udah kita langsung buat aja. Jadi M atau massa dikali dengan V aksen kurang dengan V. Gitu. Jadi untuk rumus impuls seperti ini ya. Kita kasih warna merah. Jadi ini rumus impuls atau perubahan momentum. Oke, kita masuk ke contoh soal. Anggap ada sebuah benda bola gitu. Bola nih, bola. Dia bergerak ke arah kanan, maka kalau ke arah kanan tadi dia bernilai positif ya. Jangan lupa dia bernilai positif dengan kecepatannya kita anggap 5 meter per sekon. 5 meter per sekon. Terus massa dari bola ini kita anggap 2 kg. Massanya sama dengan 2 kg. 2 kg. Terus ketika dia bergerak, dia nabrak nih. Depan sini ada dinding nih. Ada dinding. Tuh, ini ada dinding. Terus ketika dia nabrak, lalu dia terjadi pantulan nih. Bolanya mantul. Ke sini. Bolanya bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Gitu. 2 meter per sekon. Oke, jadi ingat tadi yang di awal konsepnya itu karena momentum itu berpengaruh juga, ada pengaruhnya terhadap arah. Terus ini yang kedua, arah dari bolanya ke kiri, maka kita jangan lupa tulis di sini ada minus gitu, yang menunjukkan bahwa arah dari bola ini berlawanan dari arah sebelumnya gitu. Terus kita langsung aja masuk ke rumus. Tadi ingat lagi rumusnya, I sama dengan M atau massa M atau massa dikali dengan V aksen dikurang V atau kecepatan awal. Masukkan nilainya. M-nya berapa? M-nya 2 kg. Langsung aja kita masukkan 2 gitu ya. Terus dikali dengan
V-action, ingat, ini V-action itu untuk ini ya, apa tuh, kecepatan setelah terjadi tumbukan ya. Nah, di sini, oke. Jangan lupa dikasih minus gitu, tanda minus. Sesuai dengan kesepakatan di awal tadi bahwa untuk yang berlawanan arah dia diberi tanda minus gitu. Terus dikurang dengan V atau kecepatan awal. Kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya 5. 5 meter per second. Langsung aja kita tulis. Di sini 5 dikurang dengan 5. Tuh. Terus langsung aja. Min 2 dengan min 5 jadi min 7. Terus 2 dikali min 7 sama dengan min 14. Ini 7 ya. 7. Terus, jadi impulsnya itu didapat hasil sama dengan min 14. Gitu. Terus, nah ini maksudnya apa ini? Maksudnya minus itu apa, Kak? Jadi maksudnya minus ini, dia tuh cuma untuk memberi tahu arahnya aja gitu. Bahwa impuls ini perubahannya itu dia ke arah kebalikan atau ke arah kiri gitu tadi. Maka impulsnya itu minus 14 gitu. Terus satuannya apa? Satuannya sama kayak momentum, kilogram meter per second gitu. Gitu. Jadi secara singkat, sederhananya momentum dan impuls itu seperti ini. Gitu. Oke. Mungkin sekian dulu penyampaian materi dari saya terkait momentum dan impuls. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.